Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita Tafatul Mu'in karangan Syekh Jainuddin Al-Malibar rahimahullah taala. Masih pada bab haji dan umrah, khususnya di eh, subbab tentang nazar ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa man nazara ityana sairil masajidi wa salata tatawwu'i fihi shalla haitsu sya'a walau fi baitihi. Dan barang siapa yang bernazar mendatangi ya sairil masajidi ya masjid-masjid, sair itu artinya sisa ya, artinya masjid-masjid selain daripada tiga masjid yang tadi disebut apa, tiga masjid yang sebelumnya disebutkan, itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi maupun Masjid Al-Aqsa. Nah, selain itu ya, jika misalkan bernazar mendatangi ya masjid-masjid selain daripada tiga itu, wasalat wasalat tatawwu'i fihi, dan bernazar juga salat sunnah di dalam masjid tersebut, shalla haitsu syaa, maka yang wajib bagi dia bukan mendatangi masjidnya tapi apa? Sholatnya. Ya, sholat haitsu syaa. Dia cukup sholat dimanapun, ya, tidak harus di masjid, ya. Sholat haitsu syaa walau fi baitihi, ya, walaupun di rumahnya, ya. Karena pertama, tidak ada kekhususan, maupun tidak ada kemuliaan, ya. eh, Ya, ini tatbiqan di hadis la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, ya, bahwa tidaklah kita boleh bepergian jauh, maksudnya menazarkan ya. Menazar artinya ketika kita nazar, nazarnya tidak langsung menjadi wajib, ya. Ya, nazar boleh, tapi apa namanya, ketika nazar untuk mendatangi satu masjid tertentu, nah itu tidak menjadi kewajiban kita untuk mendatangi masjid tersebut, gitu, ya. Bukan berarti kita tidak boleh berniat untuk mengunjungi masjid tersebut, gitu. Bukan, ya, maknanya bukan seperti itu, ya. Sholat haitsu syaa, maka yang wajib bagi dia adalah sholat dimanapun itu, tidak harus di masjid yang dia nadarkan, walau fi baitihi, walaupun itu di rumahnya, ya. Ya, baik. Walau nadhara tasadduqa bidirhamin lam yujzi anhu jinsun akhar. Nah, sekarang perkara beda lagi. Jikalau dia nazar untuk bersedekah dengan dirham, ya, satu dirham, lam yujzi anhu jinsun akhar, maka tidaklah sah jenis yang lainnya. Misalkan dia nazar sedekah dengan dirham, satu dirham, ya. Apakah sah dia sedekah misalkan dengan dinar, dengan apa? Dengan dinar. Nah, di sini sebutkan lam yujzi anhu jinsun akhar. Ya, tidaklah sah dengan jenis yang lain. Berarti ketika dia bersedekah untuk menggugurkan nazarnya dengan dinar, maka itu tidak sah. Nah, berarti kalau kita kiaskan dengan permasalahan kontemporer, ya, misalkan dia sedekah dengan rupiah, nah, maka misalkan dia dia nazar, ya, sedekah dengan rupiah, maka itu tidaklah sah misalkan dia nazar dengan dolar, walaupun dolar misalkan secara nilai lebih besar dibandingkan rupiah, ya. Jadi masalah apa namanya,
alindimaj atau uh, alindimaj atau namanya bukan alindimaj, namanya apa ya? Dukhulul asghar ilal akbar. Itu namanya apa ya? Saya lupa itu namanya kaidahnya. Jadi seperti misalkan masalah mandi, apakah mandi wajib ketika selesai mandi wajib apakah perlu untuk wudhu lagi? Nah kan di dalam mazhab Syafi'i mandi wajib sudah ya include di dalamnya apa? Dengan wudhu. Ya karena eh, mandi itu lebih besar dibandingkan dengan wudhu. Ya. Nah permasalahan itu tidak bisa dikiaskan di sini. Ya. Ketika sedekah, misalkan dia nazar sedekah dengan dirham, maka dia tidak sah eh, dengan jenis yang lain. Walaupun jenis yang lain itu lebih besar ya nilainya dibandingkan yang dinazarkan. Ya. Dan ini kita flashback lagi ke masalah ketika dia nazar ke salah satu dari tiga masjid ya. Ini kan kemarin sempat dibahas ya. Kalau kita bernazar ke Masjid Al-Aqsa, maka ketika misalkan kita lakukan nazar kita ini di Masjid Masjidil Haram, ya maka nazar kita sudah gugur. Karena kenapa? Karena Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Nah, untuk permasalahan sedekah, nah ini tidak bisa diilhak atau tidak bisa dikiaskan. Makanya di sini muallif menyebutkan permasalahan ini sendiri gitu kan. Karena dikhawatirkan ada interpretasi ketika misalkan tadi permasalahan sebelumnya berkaitan dengan nazar ke salah satu dari tiga masjid. Nah, khawatirnya di masalah sedekah ini, oh pemahamannya, oh ini dikiaskan. Misalkan dia nazar dengan dirham, maka oh bisa nazar dengan jenis yang lain misalkan untuk menggugurkan nazarnya. Enggak, ya ketika dia sudah menyebutkan, oh sedekah dengan dirham, maka lam yujzi anhu jinsun akhar. Tidaklah sah ketika jika dia menggugurkan nazarnya dengan jenis yang lain. Baik. Walau nadhara tasadduqa bimalin bi'ainihi zala an mulkihi. Jikalau dia nazar sedekah dengan harta secara definitif ya, hartanya sudah didefinitifkan mana, misalkan mobil ya, mobil dia, motor dia, rumah dia ya, atau ya pokoknya harta yang sudah definitif. Maka ketika dia sudah bernazar langsung zala an mulkihi, otomatis ya, otomatis apa? Hilang kepemilikannya. Ya, dia sudah tidak ada kepemilikan atas barang tersebut ya atau harta tersebut. Jadi otomatis langsung hilang ya kepemilikannya. Nih, an mulki ai bi mujarradin nadar. Ya otomatis hilang kepemilikannya hanya karena nazar ya. Walau li ghairi muayyanin, walaupun objek nazar belum ditentukan. Ya misalkan nih dia nazar untuk siapa tapi dia sudah bernazar hartanya ini untuk disedekahkan. Nah, ya, otomatis itu sudah hilang dari kepemilikannya. Nah, nazar ini jangan ini ya, kita ketika membahas lafaz nazar ya, kan itu kan eh, ini ya, tidak harus dengan lafaz nazar ya, tapi juga ada misalkan lillahi alayya, lillahi alayya. Nah, alayya, lillahi alayya atau tanpa perlu kata lillah, alayya. Ya, alayya atau saya wajib bagi saya atau saya komitmen. Nah, ini maka hati-hati ya ketika misalkan saya komitmen, nah berarti sudah wajib tuh. Ya, kalau misalkan memang secara kebiasaan kata komitmen itu dipahami sebagai suatu kewajiban, ya, dipahami sebagai satu apa? Kewajiban. Kalau bahasa Arab kan
gampang ya. Kita membedakan antara ala dengan li. Kalau ala itu menunjukkan wajib, ya kalau lam atau li ini menunjukkan sunnah. Ya. Nah, sunnah atau kepemilikan lah kalau li. Nah, ala itu kita langsung tahu, oh ini berarti dia sudah mewajibkan dirinya. Tapi kalau kita kadang banyak interpretasi makna kan. Komitmen, kata komitmen ini apakah sudah masuk ke wajib atau enggak? Nah, kalau misalkan dari segi bahasanya tidak bisa dipahami ini sebagai kewajiban atau enggak, ya, maka kembalikan ke kebiasaan, ya. Bagaimana kebiasaan di daerah tersebut misalkan. Ketika misalkan sudah menunjukkan komitmen, oh berarti misalkan sudah wajib berlakulah di situ hukum nazar juga berarti, ya. Jadi misalkan saya sudah komitmen, nah berarti otomatis hartanya sudah apa? Kepemilikannya sudah hilang, ya. Kepemilikannya sudah hilang. Falau qala alayya an atasaddaqa bi 20 dinaran. Nah, wajib bagi saya atau saya komitmen untuk bersedekah 20 dinar, maka 20 dinar milik dia itu langsung hilang kepemilikannya. Wa ayyanaha ala fulan, dan kemudian didefinitifkan objek nazarnya siapa, diperuntukkan untuk siapa nazarnya. Au in syufiya maridi fa alayya dzalik, atau ketika misalkan eh, ada saudaraku yang sakit ini sudah apa sembuh, ya, fa alayya dzalik, maka saya berkomitmen untuk bersedekah 20 dinar tadi. Malakah, maka objek yang dinazarkan, ya, itu dia langsung memiliki 20 dinar tadi. Wa illam yakbidha, walaupun belum diserah terimakan. Walau qabilah, walaupun juga belum dia belum bilang setuju atau enggak gitu. Jadi kan tidak disyaratkan serah terima, tidak disyaratkan adanya apa namanya persetujuan, ya tidak disyaratkan persetujuan dan juga tidak disyaratkan serah terima. Beda dengan hibah. Kalau hibah, walaupun dia hibah tidak disyaratkan qabul atau penerimaan, tapi hibah itu disyaratkan serah terima. Makanya tidak bisa dikatakan hibah kalau misalkan belum serah terima. Sedangkan kalau nazar, ya, dia tidak disyaratkan penerimaan, qabul, atau juga tidak disyaratkan serah terima. Ya. Bal wa in rodda, bahkan walaupun misalkan dia menolak, ya, orang yang dinazarkan tadi ini menolak, falahut tasarrufu fiha, maka orang tersebut punya hak untuk menggunakan, ya, harta tadi. Orang yang dinazarkan tadi, ya, atau objek nazarnya ini punya hak, ya, walaupun dia nggak setuju nih, oh saya nolak nih, tapi, ya, udah itu udah otomatis barang ini, ya, sudah berpindah ke dia walaupun dia menolak, ya, maka ketika ya udah deh, ya saya gunain aja walaupun dia nolak nih, ya udah saya gunain aja, boleh nggak boleh, ya, falahu tasarrufu fiha. Baik, kemudian wa yan'aqidu haulu zakatiha min hini nadhri, dan nah sekarang misalkan harta yang dinazarkan ini eh, sudah mencapai nisab zakat, ya, dia menazarkan ke si fulan, ya, ke si fulan. Nah, jumlah yang dinazarkan ini, harta yang dinazarkan itu sudah mencapai nisab, ya. Nah, apakah perhitungan zakatnya ketika serah terima atau ketika dinazarkan? Ya. Nah, wayana itu haulu zakatiha min hini nadhi. Maka
eh, haul, perhitungan haul zakatnya, zakat harta nazar tersebut, kapan min hinin nadri ketika ketika pertama kali apa nazar ya. Wa kadza illam yu'ayyinha ya. Begitupun juga eh, ketika dia tidak mendefinitifkan eh, apa namanya ilam yu'ayyinha ini ketika dia tidak mendefinitifkan berapa harta nazar tersebut apa harta nazarnya ya harta harta nazarnya wakada ilam yu'ayyinha. Hmm. Baik, kemudian walam yarud daha al manzuru lahu fatasiru dainan lahu alaihi ya. Hmm. Sebentar, ini kayak permasalahan baru ya wakada di sini. Ini maktufnya ke sini. Bukan maktuf sih, sebenarnya ini permasalahan mukobilnya ini nih. Wa ayyanaha wa kadza illam yu'ayyinha. Ini harusnya titik di sini ya. Kalau kalau koma jadi agak rancu. Jadi wakadanya seakan-akan untuk permasalahan sebelumnya. Tapi di sini wakada hadza muqabilu qawlihi wa ayyanaha. Disebutkan di kitab Yanatut Talibin. Harusnya di sini berarti titik ya, bukan koma. Baik, wakada illam yu'ayyinha. Nah, begitupun juga masalah ini kan tadi permasalahan ketika dia sudah mentakyin ya siapa objek nazarnya. Nah, sekarang wakada illam yu'ayyinha begitupun juga ya, begitupun juga apa? Zala an mulkihi ya, hilang kepemilikannya illam yu'ayyinha jika dia belum mendefinitifkan ya siapa yang dinazarkan kepada siapa harta ini dinazarkan gitu ya wakada kadanya ini berarti apa namanya balik ke zalaan mulkihi wantaqala ila al mandzuru lahu baik walam yaruddah al mandzuru lahu ya walam yaruddah al mandzuru lahu dan tidak ditolak oleh siapa yang dinazarkan ya dan tidak ditolak oleh siapa yang dinazarkan. Bentar, ini ada yang salah ya. Bentar. Ya, wakada illam yu'ayyinha yang belum didefinitifkan itu hartanya ya. Ya, hartanya yang belum didefinitifkan. Nah, wakada kadanya tetap benar tadi zalaan mulkihi dan apa? Hilang kepemilikannya illam yu'ayyinha ya, walaupun dia belum mendefinitifkan hanya kembali kepada ya ini nih apa namanya? Mal ya, kembali kepada atau hanya ini ya intinya objek lah objek objek nazar ya objek nazar wakada illam yu'ayyinha jikalau dia belum mendefinitifkan ya harta yang mau dinazarkan walam yaruddahal manzuru lahu nah tapi yang objek nazarnya sudah definitif nih ya objek nazarnya sudah definitif ya nah tapi dia tidak menolak ya fatasiru dainan lahu alaihi maka itu menjadi hutang ya hutang bagi siapa lahu bagi
yang di objek bagi objek nazar ya, alaihi bagi si penazar ya. Jadi eh, apa namanya? Di sini yang bernazar sebagai debitur ya, manzur lahunya, atau yang objek nazarnya sebagai kreditur ya. Nah, apa perbedaannya antara permasalahan ini yang eh, misalkan yang permasalahan pertama kan sudah didefinitifkan harta nazarnya berapa. Nah, yang permasalahan kedua ini belum definitif. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang permasalahan pertama ya, itu tidak disyaratkan kobul ya. Tidak disyaratkan apa? Kobul. Nah, sedangkan permasalahan kedua ini disyaratkan apa? Kobul. Dari mana kita bisa pahami permasalahan yang kedua ini disyaratkan kobul? Permasalahan yang kedua ini kan eh, hartanya belum definitif, tapi dia sudah mendefinisikan kepada siapa nazar ini diperuntukkan, ya. Nah, di sini kan walam yaruddaha. Nah, di sini di apa? Dibatasi walam yaruddaha. Nah, sehingga kita bisa pahami bahwa di sini disyaratkan apa? Kobul, ya. Maka kalau misalkan eh, objek nazarnya ini tidak terima, ya, otomatis tidak menjadi apa? Hutang, dan hartanya tidaklah hilang dari si yang bernazar tadi, ya. Wa yathbutu laha ahkamud duyun min zakatin wa ghairiha, dan ketika tadi sudah ditetapkan sebagai hutang, maka eh, menetap pula hukum-hukum hutang ya, dari zakat dan yang lainnya, ya. Baik. Walau talifal muayyanu lam yadmanhu illa in qassara ala mastadhharuhu syaikhuna. Nah, jikalau misalkan tadi harta yang dinazarkan tadi itu sudah definitif ya, hartanya sudah definitif. Nah, kemudian harta tersebut belum diserah terimakan, belum serah terima. Nah, sebelum serah terima ternyata sudah rusak talifa, ya sudah rusak. Tapi rusaknya bukan karena keteledoran. Ini memang sudah waktunya rusak gitu kan. Kalau misalkan makanan berarti sudah expired ya. Kalau misalkan apa, hmm, ya barang misalkan dia sudah ditempatkan di tempat yang aman. Nah, tetapi misalkan dicuri gitu ya. Itu talifa. Ada talifa, ada atlafa. Ya, nanti insya Allah di pembahasan bab muamalat ya, pembahasan selanjutnya, ini ada bedanya antara talifa dengan atlafa. Kalau talifa ini rusak karena ketidaksengajaan ya, atau tanpa ada keteledoran dari eh, pemiliknya atau yang diamanahkannya. Tapi kalau atlafa atau kosoro itu ada keteledoran. Nah, nanti dua hukumnya berbeda ya. Nah, tadi kan nazar ya, dia sudah berpindah kepemilikan ya. Dia sudah kepemilikan. Berpindah kepemilikan dari yang bernazar ke objek nazar. Ya, sudah berpindah kepemilikan. Tapi misalkan tadi belum diserah terimakan. Nah, bagaimana tangan si yang bernazar ini yang belum menyerah terimakan hartanya tadi? Bagaimana tangannya? Apakah dia tangan amanah atau tangan harus bertanggung jawab? Jadi tanggung jawab ya dalam eh, hukum muamalat itu ada dua ya. Ada amanah, ada yat amanah, ada yat doman. Yat amanah sama yat doman. Yat amanah, dia tidak menanggung segala kerugian jika dia tidak melakukan keteledoran. Nah, itu yat amanah. Nanti ada beberapa akad ya yang dia tangannya adalah tangan amanah. Artinya dia tidak menanggung kerusakan barang yang dipegangnya kecuali
dia melakukan keteledoran. Nah, kalau yaddoman, ya, baik barang itu rusak, teledor atau tidak teledor, maka dia wajib menanggung. Contoh yat amanah adalah misalkan eh, simpanan, wadiah, ya, wadiah itu simpanan, menyimpan, menitipkan. Nah, itu amanah tuh, ya. Artinya ketika misalkan orang yang dititipkan ini dia tidak melakukan satu keteledoran, tapi misalkan ada kerusakan atau ada kehilangan bukan karena keteledoranan dia, maka dia tidak wajib untuk bertanggung jawab. Sedangkan yatoman, nah contoh yatoman itu misalkan orang meminjam barang, ya meminjam barang, saya minjem pulpen, saya minjem buku, misalkan saya minjem motor. Nah, akad pinjaman atau akad i'aroh, ya, akad i'aroh. Nah, dia wajib bertanggung jawab atas barang yang dipinjam. Ya, maka ianya adalah yat doman. Teledor atau tidak teledor, dia wajib bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini orang yang bernazar tadi, yang belum menyerah terimakan hartanya kepada objek nazar, dia tangannya tangan apa? Amanah apa doman? Nah, di sini katakan lam yatmanhu, dia tidak bertanggung jawab atau dia tidak wajib mengganti barang yang sudah dia nadarkan kemudian rusak, ya, dia tidak perlu untuk menggantinya, ya, mengganti rugi barang tersebut. Illa kecuali in qassara, kecuali dia ada keteledoran. Ya, misalkan motor yang sudah dia nadarkan dia taruh, ya, dia taruh di luar misalkan dengan kunci menggantung. Nah, itu berarti nazar dia belum gugur tuh. Dia wajib untuk mengganti barang yang semisal dengan barang tersebut. Ya, semisal atau senilai, ya. Ala mastadharahu syekhuna, sebagaimana yang diistidharkan atau yang di ya rojihkan lah, ya, oleh syekhnya mu'alif yaitu Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, kemudian bisa dipahami ya. Nanti insya Allah terkait dengan niat ini pembahasannya akan lebih panjang nanti di bab muamalat. Ya. Walau nadhara an yu'ammira masjidan muayyanan aw fi mawdi'in muayyanin lam yajuz lahu an yu'ammira ghairahu badalan anhu wala fi mawdi'in akhar. Jikalau dia nazar untuk memakmurkan masjid tertentu, ya, an yu'ammira, ya, untuk memakmurkan apa namanya masjid tertentu au fi maudi'in muayyanin atau di tempat tertentu lam yajuz lahu an yu'ammira ghairahu badalan anhu, ya. Eh, apa apa siapa yang bernazar untuk memakmurkan masjid tertentu atau tempat tertentu, ya, dengan, ya, memakmurkan masjid saya dengan apa namanya eh ininya, ya, eh, bersedekah di situ atau misalkan sholat di situ, gitu ya, intinya sesuatu yang bermakna memakmurkan gitu, ya, atau di tempat yang atau di tempat tertentu, ya, memakmurkan misalkan dengan eh apa ya, misalkan kalau kalau contoh misalkan sekolah, ya, belum kebayang sih saya gimana memakmurkan selain daripada masjid yang lain, ya, pada intinya, ya, misalkan dia saya mau memakmurkan sekolah misalnya, kalau sekolah berarti, ya,
Yang dimaksud misalkan menyekolahkan anaknya, gitu kan, atau menyumbang ya bisa juga ya. Menyumbang bisa juga di situ. Ya. Intinya masuk pada definisi memakmurkan ya. Atau misalkan, nah di sini disebutkan tempat yang sudah rusak, memakmurkannya berarti dengan cara memperbaikinya, ya, dengan cara memperbaikinya. Ya. Baik, ketika sudah didefinitifkan, masjidnya sudah definitif atau tempatnya sudah definitif, lam yajuz lahu an yu'ammiru ghairahu badalan anhu. Dia tidak boleh memakmurkan tempat lainnya di apa namanya daripada tempat tersebut. Nah, beda ini permasalahan sama yang tadi sebelumnya, yaitu nadharo apa? Walau nadharo ityana sairil masajidi wa salatit tatawwu'i fihi. Ya, datang nazar untuk mendatangi masjid dan sholat sunnah di situ. Nah, kalau yang ini memakmurkan, kalau ini mendatangi masjid dan sholat di situ. Nah, ini dua permasalahan yang berbeda. Ya. Kalau mendatangi masjid dan sholat sunnah itu tidak ada keharusan untuk sholat di masjid tersebut. Tapi kalau ini walau nadharo an yu'ammiro, nah dia harus memakmurkan ya masjid tersebut, ya harus memakmurkan masjid tersebut atau tempat tersebut, ya, dan tidak sah digantikan dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat ya di sini definisi dari ta'mir, kalau nazar imarat hadal masjid sepertinya ya lebih mendekati ta'mir di sini adalah apa namanya eh, merenovasi ya, atau memugari ya, atau membangun ulang bisa juga ya. Kalau kita lihat dari definisinya di sini, bukan definisi sih, lebih kepada apa isyaratnya ya, isyaratnya ke arah sana sepertinya ya. Walau nadhara imarat hadal masjid wa kana kharaban. Nah, ini berarti isyaratnya ke arah renovasi nih. Ya, jika misalkan dia nazar ya untuk memakmurkan masjid ini dan sebutkan karena sebelumnya itu rusak, fa'amarahu ghairuhu fahal yabtul nadhruhu liyata'adzuri nufudhihi li'annahu innama ilaihi wa huwa kharab fala yatanawaluhu kharabuhu maratan ukhra ula bal yuqaf hatta yafrud fa yu'ammiruhu tashihan lil lafzi ma amkana kullun muhtamal wal awwalu aqrab. Nah, ini lebih kepada renovasi ya, renovasi. Eh, Yu'ammiru di sini lebih kepada renovasi ya. Kalau kita baca penjelasan di sini ya. Walaupun lafaz ta'mir ya eh, itu tidak selalu ke arah sana gitu ya. Ya. Kayak misalkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir gitu kan. Di Al-Qur'an itu. Maksudnya siapa yang memakmurkan. Nah, itu kalau coba kita lihat tafsirnya ya. Setahu saya sih tidak apa namanya tidak khusus ya di masalah renovasi. Eh, nah, di sini kan idza ra'aitumur rajula ya'murul masjida fahassinu bihi dhon. Nah, ini perkataan beberapa salaf ya, ini di tafsir Al-Qurtubi. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis in idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat lelaki yang senantiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Artinya di sini kata ya'mur ya, ya'mur atau yu'ammir. Nah, ini kan satu kata ya, satu asal kata.
maknanya sebenarnya luas. Tetapi kalau kita lihat konteks si muallif ini, ya, ini lebih mengarah kepada renovasi. Makanya tadi dibedakan ya permasalahan yang tadi sebelumnya, yaitu jika dia nazar datang ke masjid untuk sholat di masjid tertentu tadi ya nazarnya, nah itu tidak perlu dia harus dilakukan di masjid itu, dia bisa sholat di mana aja. Ya. Tapi kalau dia nazar untuk renovasi atau memugari masjid atau bangunan ya, selain masjid dan dia sudah definitifkan itu, ya maka dia tidak boleh merenovasi selain daripada masjid tersebut atau bangunan tersebut ya. Baik, wala fi maudhi'in akhar, dan tidak boleh juga di tempat yang lain. Kama law nadhara at-tasadduq bidirhami fiddatin lam yajuz tasadduq badalahu bidinar liikhtilafil aghrad. Nah, sebagaimana juga tidak boleh bernazar sedekah dengan dirham perak, dia tidak sah sedekah dengan apa namanya? eh, gantinya dengan dinar tidak sah. Karena kenapa? Karena beda tujuan. Ya. Baik. Nah, sebelum masuk ke bab bai', insya Allah di pertemuan selanjutnya ya, ini ada pembahasan tatimah atau penyempurna fi bayani hukmin nadril muqtarid li muqtaridihi muqtarid li muqridihi ya. Penjelasan tentang hukum nazar muqtarid debitur li muqridihi kepada krediturnya. Baik, debitur berarti orang yang berhutang ya. Muqrid berarti kreditur atau orang yang dihutangi. اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته، فقال بعضهم لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة، وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق. Ya, nah sekarang ya eh, sekarang pihak debitur dia bernazar ya, bernazar untuk krediturnya dan utangnya masih ada. Saya nazar mau menghadiahkan dia misalkan 10 juta, ya. Sedangkan di antara keduanya masih ada apa? Masih ada hutang ya, si debitur masih ada hutang ke kreditur tapi dia bernazar gitu kan, dia bernazar apakah boleh atau enggak. Nah, ikhtalafa jam'un min masyayikhi syuyukhina, nah di sini ada perbedaan di antara ulama ya, fi nadri muqtaridin malan muayyanan, dalam hal nazarnya debitur ya, dengan nominal tertentu li muqridihi kepada kreditur mada madainuhu fi dhimmatihi, ya ketika hutangnya masih ada, masih berlangsung ya. Faqala ba'duhum la yasih. Nah, sebagian ulama mengatakan itu tidak sah li'annahu ala hadzal wajhil khas ghairu qurbatin. Ya karena praktek seperti ini tidak dianggap seperti beribadah, sedangkan nazar itu kan kurbah, ibadah ya. Bal yutawassalu, bahkan nah ini menjadi apa? Dzari'ah atau wasilah yutawassalu bihi ila ila riban nasi'ah ya. Efeknya bisa bisa berdampak kepada riba an-nasi'ah ya, kepada riba apa, an-nasi'ah ya. Kenapa? Karena bisa jadi gini, saya nazar ya, kan kan saya udah kemarin sudah apa namanya, riba nasi'ah ini kan riba
yang dia kasih delay ya, delay dalam waktu gitu kan. Kasih delay dalam waktu tapi ditambah apa pengembaliannya. Ya, misalkan kan dia khawatirkan ini menjadi wasilah untuk riba nasiyah. Ya, kan kan saya udah kemarin udah ngasih nazar saya ke kamu gitu kan. Boleh dong di pending gitu utangnya gitu kan, pembayaran utangnya. Nah, dikhawatirkan ya, dikhawatirkan ke arah sana. Ya. Wa qala ba'dhum yasih dan sebagian lainnya mengatakan itu sah li'annahu fi muqabalati huduthi ni'mati ribhil qard ini tajara bihi. Nah, karena kenapa? Karena itu bisa jadi kenapa dia ngasih nazar itu ke krediturnya bisa jadi karena ada nikmat ya, ada hudus ni'mah ya, ada nikmat akibat dia dapat keuntungan dari pinjaman yang diperoleh ini tajarobihi karena dia melakukan perdagangan dari hutang apa namanya hutangnya itu tadi ya kan. Dia hutang untuk diinvestasikan untuk diperdagangkan ya, dia dapat keuntungan terusnya dia nazar set nah itu dikasih ke krediturnya bisa jadi karena ada nikmat tersebut au fihi indifa'u nikmatil mutalabah in ihtaja li baqa'i fi dhimmatihi li asarin au infaq atau karena misalkan untuk indifa nikmatil mutalabah ya ya untuk apa ya supaya dia tidak ya karena ini saya beri ini ya em, ya saya beri nazar ini kepada dia ya supaya dia tidak menagih-nagih gitu kan tidak disyaratkan enggak tapi ya mudah-mudahan aja dia tidak nagih gitu kan tidak menagih ya dia tidak menagih ini ihtaja li baqaihi karena dia masih butuh ya utang itu ya karena dia masih butuh hutang itu karena apa? Karena pailit misalkan isar atau infak karena atau ada kebutuhan untuk menafkahi orang lain ya. Wali'annahu yusanu lil muqtaridi an yarudda ziyadatan amma iqtaradahu. Ya karena disunahkan bagi debitur untuk mengembalikan lebih dari apa yang dia pinjam. Ya kan itu disunahkan tapi dengan syarat tapi dengan apa tidak boleh disyaratkan di awal akad ya tidak boleh disyaratkan di awal akad ya faizal tazamaha binadrin aqada walazimathu jika dia berkomitmen dengan nazar maka itu sah ya misalkan dia sudah nazar di awal nanti saya kembalikan ini beda ya syarat dengan nazar ya ini beda ya kalau syarat berarti dua belah pihak tapi kalau nazar itu cuma dari satu pihak saja ya dari pihak debiturnya saja wa idzal tazamaha binadrin in aqada maka jika dia komitmen ya dengan nazar untuk mengembalikan lebih maka itu sah dan lazimat dan itu wajib bagi dia ya kaidahnya manil tazama ma'rufan lazimahu barang siapa yang berkomitmen untuk melakukan kebaikan maka itu wajib bagi dia untuk melakukan kebaikan tersebut ya fahuwa hina idzin mukafatu ihsan maka saat itu adalah apa feedback dari kebaikan lawus lata liriba atau lawus latun liriba bukanlah sebagai wasilah kepada riba atau jembatan wuslah ya jembatan untuk kepada riba. Idh huwa la yakunu illa fi aqdin kabain. Nah, karena kalau misalkan tadi itu masuk ke riba itu harusnya harus apa namanya itu terjadi ketika diakatkan ya terjadi di dalam satu akad yang mana akad ini mengikat kedua belah pihak. Adapun kalau cuma komitmen dari satu pihak itu bukan perantara riba, bukan pintu masuk riba, ya. Nah, ini kaidah penting ya. Jadi manilta sama ma'rufan lazimahu. Kalau misalkan komitmennya ini dari satu pihak saja,
maka ini ya tidak bisa dipahami sebagai apa? Riba. Nah, ini yang terjadi juga nanti ketika kita bahas bab muamalat itu, yang namanya riba itu adalah disyaratkan. Ketika kalau udah disyaratkan, berarti ini mengikat kedua belah pihak. Artinya dua pihak ini saling mengetahui dan memang itu disyaratkan dan menjadi komitmen kepada kedua belah pihak. Artinya tidak bisa apa pihak ininya eh, menuntut gitu ya. Ya. Dan ini yang terjadi di eh, ketika kita bicara misalkan masalah bank syariah ya. Bank syariah itu kan dia punya komitmen ya. Misalkan akadnya akad wadiah ya, akadnya akad wadiah. Di akad wadiah itu tidak boleh disyaratkan adanya pengembalian lebih dari bank kepada nasabah ya. Kenapa? Kalau disyaratkan berarti itu jatuhnya riba. Tapi kalau misalkan yang berkomitmen adalah bank, ya, bank ini berkomitmen memberikan hadiah kepada nasabah yang dengan akad wadiah, nah ini boleh. Karena komitmennya dari satu pihak bukan dari dua pihak, ya. Oke, adanya mandil tazama, tazama ma'rufan, lazimah. Nah, ini pernah saya tulis juga masalah bagaimana sih hukumnya tukar kado, tukar kado ya. Tukar kado ini apakah kita memahaminya apakah ini komitmen atau syarat ya atau apa atau dia akad jual beli ya atau dia komitmen untuk saling berbagi hadiah ya kalau misalkan itu adalah kita pahami sebagai syarat dan itu sebagai suatu akad dan jual beli otomatis tidak boleh kalau kita pemahamannya seperti itu tapi kan kita tidak bisa memahami itu sebagai jual beli juga kenapa karena orang yang ikut tukar kado di situ tidak ada apa namanya niat di situ untuk jual beli gitu ya niatnya bukan jual beli gitu ya kan tetapi lebih kepada dia komitmen ya untuk memberikan hadiah kepada temennya gitu kan saudaranya gitu. Jadi lebih kepada komitmen kalau kita pahami itu sebagai komitmen maka ya tidak ada masalah di situ ya itulah yang dipahami juga dalam akad asuransi syariah ya. Ketika kita bicara asuransi syariah, nah ini kan semuanya adalah eh, apa namanya para pembayar premi, ya itu semuanya kan dia berkomitmen untuk membantu, ya, untuk membantu saudaranya jika saudaranya mengalami misalkan kecelakaan atau apa itu, tergantung jenis asuransinya, ya. Nah itu iltizam di situ komitmen, ya. Maka tidak dihukumi di situ, ya tidak dihukumi di situ misalkan oh dia dia jual beli ya kan kalau misalkan asuransi kan kenapa dihukumi asuransi konvensional kenapa dihukumi haram karena dia jual beli goror yang manfaatnya ini tidak pasti gitu kan dia jual beli manfaat yang manfaatnya belum pasti ya tapi kalau asuransi syariah kan itu akadnya adalah akad tabarru saling komitmen untuk menolong ya tabarru dan apa namanya ta'awun ya tabarru dan ta'awun dan di situ saling komitmen untuk saling membantu ya maka tidak bisa dipahami itu sebagai satu akad dan tidak berlaku di situ riba ya sama seperti ini ya ketika dia misalkan nazar memberi hadiah kepada krediturnya ya
itu tidak disyaratkan, kreditur nggak mensyaratkan itu hanya komitmen saja, ya. Walaupun dinyatakan misalkan, walaupun itu dinyatakan, ya dinyatakan di depan krediturnya. Nah, itu tidak apa-apa karena komitmen tersebut bukan hadir dari si kreditur, tapi hadir dari debitur, ya. Ya. Huwa la yakunu illa fi aqdin kabain. Nah, itu karena tidak terjadi, ya, riba yang sebagaimana yang disangkakan tadi itu tidak terjadi kecuali di akad seperti jual beli. Wa min thamma law syarata alaihi nadhra fi aqdil qardi karena riba. Oleh sebab itu, jikalau disyaratkan, kreditur mensyaratkan pada debitur, udah kamu nazar aja untuk apa namanya mengembalikan lebih, nah situ baru riba. Nah, ini kata kuncinya adalah syarat, ya. Waqala syekhu masyaikhina al-alamatul muhaqqiq Aton Badawi, ya, berkata syekh daripada syekh muallif yaitu alam al-muhaqqiq Aton Badawi. Mutastil. Beliau berkata apa? Fima idza nadhara al-madyunu lid-da'in manfa'atal ardi al-marhunati muddata baqa'id daini fi dhimmatihi walladhi ra'aituhu limutaakhiri ashabina al-yamainin ma huwa sharihun fi sihah. Nah, ini permasalahan ini, ya, eh apa gadai, ya. Gadai kan berangkat dari akad hutang piutang, ya. eh Objek gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh kreditur, ya, tidak boleh dimanfaatkan oleh kreditur, ya, itu tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa? Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya, setiap hutang piutang yang menimbulkan manfaat itu adalah riba. Nah, sekarang gini, eh komitmen, ya. Jadi si debiturnya komitmen, ya, karena dia sudah apa namanya meminjamkan saya uang, saya berkomitmen dia boleh memanfaatkan objek gadai ini. Entah misalkan gadai rumah atau gadai eh, apa misalkan, ya, tanah, misalkan memanfaatkan tanah. Nah, kalau ini komitmen ini hadirnya dari si debitur, ya, bukan kreditur, ya. Nah, berkata Syekhu Masyaikhina al-Alama al-Muhaqqiqatun Badawi, Syekhatun Badawi ini berkata apa? Idza nadhara al-madyunu lid-dain, jika dia apa? Kreditur bernazar kepada pihak kreditur untuk memanfaatkan tanah yang digadai selama hutangnya, selama masa hutang, ya, selama masa hutang. Waladhi ra'aituhu, nah kata beliau apa? Waladhi ra'aituhu, ya. Nah, menurut saya, enggak, bukan. Waladhi ra'aituhu li mutaakhiri ashabinal yamaniyin, ya. Apa yang saya lihat dari pendapat para ulama mutaakhirin dari kalangan Yaman, ma huwa sharihun fi sihah, yang mana fatwanya itu jelas menyatakan sah, menyatakan sah. Wa mimman afta bidzalika Syekhul Islam, dan yang berfatwa seperti itu, ya, yang termasuk berfatwa seperti itu siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Husain Al-Qammat wal Allamah Husain bin Abdurrahman Al-Ahdan, ya. Ini ulama-ulama yang memfatwakan bahwa praktek tersebut sah, ya. Tapi ingat, itu komitmen ketika lahir dari pihak kreditur, pihak debitur, bukan dari pihak kreditur. Kalau lahir itu dari pihak kreditur, maka jatuhnya adalah riba. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke babul bay', ya, bab jual beli. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini dulu, ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.